kemudian kalau sekarang kita masuk ke konteks Indonesia gitu ya. Tadi sebenarnya udah ada hint juga gitu bahwa secara partisipan mungkin lebih diverse. Tapi sebenarnya kalau kita perpendek nih periode spotlightnya gitu, sekarang kan justru in the past year ekosistem kewirausahaan tidak hanya impact investment ya, ekosistem kewirausahaan secara umum tuh lagi banyak dapat berita yang kurang enak betul. Dan tentunya itu pasti kan mempengaruhi juga baik dari segi fund manager dalam memanage portofolionya, dalam deploy capitalnya, dan juga ketika fundraising asset owner juga seperti apa nih melihat Indonesia gitu. Mungkin Mas Dondi sebagai pelaku juga itu gimana sih sekarang dinamikanya gitu? Ya kayaknya isu-isu yang negatif itu menambah ke isu fundamental yang udah ada sih. Jadi kalau menurut saya, again, investment equity di Indonesia semuanya masih sangat baru, kurang dari 15 tahun. Jadi sebenarnya belum totally proven bisa commercial return. Jadi masalahnya sebenarnya adalah itu karena belum cukup banyak berita baik tentang exit. Sementara berita buruknya udah banyak terjadi. Jadi orang masih bertanya, ini sebenarnya bisa profit nggak sih invest di Indonesia? Itu aja masih question mark. Terus tahu-tahu banyak berita-berita negatif. Jadi menambah yang kurang baik ditambah yang kurang baik, jadi makin banyak kekhawatiran. Mungkin kalau dibandingin sama negara maju, sebenarnya oknum ini pasti ada kan. Berita negatif dari luar juga banyak dan bahkan lebih besar-besar lagi gitu. Masalah FTX, Theranos, segala macam itu sebenarnya berita negatif yang besar, tapi kayaknya karena dibalance dengan berita yang bagus. Jadi yes, investasi yang gagal dan yang fraud ada, tapi investasi yang berhasilnya ada gitu, sehingga dan ini keuntungannya menutupi yang loss-nya. Jadi akhirnya terbalance. Kalau di sini kayaknya karena belum terlalu imbang, sehingga pada akhirnya orang masih khawatir dan takut. Jadi in a nutshell, asset owner gitu sekarang agak hesitant untuk masuk Indonesia. Ya, kalau dari luar terus terang betul. Karena mereka masih bertanya-tanya, yang sudah pernah invest, mereka masih bertanya-tanya kapan ya duit saya akan kembali. Gitu. Karena udah 10 tahun lebih, padahal biasanya standarnya kan 10 tahun. Pada 10 tahun mulai kelihatan ada return-nya. Nah, sekarang setelah 10 tahun lebih, return-nya masih belum terlalu bagus. Jadi mereka masih ragu-ragu, plus berita-berita negatif ini. Jadi yang udah masuk, mereka juga nahan. Ibaratnya, saya nunggu dulu deh, kalau beneran bisa return, baru saya masukin lagi uang. Yang belum pernah, baru mau masuk, dengar berita yang negatif dan tahu bahwa return-nya juga belum terlalu bagus, akhirnya masih menahan juga. Jadi sayangnya itu sih keadaannya sekarang. Jadi banyak fund yang struggling untuk raising juga ya, untuk fund-fund kesekian. Betul, untuk yang fokus di Indonesia memang sayangnya begitu. Itu kan tapi general ya, investment secara general. Kalau dari impact investment sendiri apakah sama trennya atau justru karena ini saya juga dengar misalnya sekarang kan Asian Family Office itu kan lagi aktif Asia for Asia gitu. Dan Indonesia kan tentu lumayan prominent lah ya dalam map Asia ini. Apakah ada tren yang berbeda kalau menurut Mas Dondi dari hasil berinteraksi gitu? Ya, dampaknya pasti ada sih, karena apapun yang terjadi di general investment, pasti ada dampaknya ke impact investment. Sehingga kalau Indonesia dianggap sebagai negara yang beresiko, secara general, di impact juga pasti dianggap seperti itu. Nah, betul bahwa sentimen Asia for Asia, atau bahkan lebih spesifik lagi, Indonesia for Indonesia, itu sebenarnya semakin tinggi, karena ya itu tadi, orang Indonesia lebih mengerti apa yang terjadi di sini. Jadi banyak sekali konteks yang kalau ngomong sama orang dari luar, terutama yang bukan Asia, kita harus menjelaskan lebih panjang. Ini loh, kenapa ini seperti ini tuh karena ada alasannya. Sementara kalau ngomong sama orang Indonesia pasti bilang, oh ya, I know what you mean. Ya kan? Jadi biasanya itu yang harusnya lebih mempermudah. Yang mungkin masih menjadi barrier saat ini karena banyak pemilik dana di Indonesia dan di Asia yang belum punya banyak pengalaman tentang investasi seperti ini. Sehingga buat mereka, geografinya mereka paham,
tapi sektor investment dan struktur investmentnya bukan sesuatu yang mereka udah terbiasa. Sementara kalau yang misalnya ngomongin sama keluarga high net worth yang di Eropa, gitu, mereka udah sangat terbiasa karena market finance-nya udah sangat advance. Jadi secara struktur dan resiko struktur mereka udah lebih mengerti, tapi negaranya yang menjadi resiko buat mereka. Jadi dua-duanya punya pertimbangan masing-masing. Nah, untuk yang di lokal sih mungkin memang menurut saya mau nggak mau, karena yang namanya investment itu selalu seperti kita belajar berenang atau belajar menyelam, mau nggak mau emang harus nyemplung dan harus belajar. Dan kalau udah nyemplung harus siap untuk memang kehilangan dana kalau salah, gitu ya. Jadi memang ini perlu dilakukan, at least mencoba sedikit-sedikit, dan mungkin juga perlu ada cara-cara kreatif untuk memitigasi resiko-resiko yang mereka lihat, sehingga membantu pemilik dana ini juga untuk memulai. Nah, kalau tadi berarti cara kreatifnya tuh mungkin ada learning nggak dari market lain, atau mungkin Mas Dodi juga pernah gitu brainstorm? Iya. Nah, ini ada beberapa sih, dan selalu memang ini yang menariknya ya, bahwa kalau di Impact sepertinya salah satu jargon yang sedang banyak digaungkan juga adalah innovative finance kan. Karena selama ini orang-orang finance terbiasa dengan struktur atau alat yang sudah standar gitu. Jadi ada A, B, C, D, udah 4 ini aja yang kita coba gitu. Sementara kan ya belum tentu itu cocok di sini. Sehingga harus lebih inovatif dan harus lebih kreatif untuk mencoba cara-cara baru. Nah, yang menjadi kesulitan adalah yang willing atau yang memang mau untuk mencoba cara-cara baru itu nggak banyak. Kalau untuk development finance mungkin karena mereka juga pressure bahwa mereka udah target deployment sekian, susah buat mereka bereksperimen. Gitu ya. Biasanya mereka bisa bereksperimen, tapi kalau mereka memang udah punya budget yang memang buat eksperimen nih, nah itu kalau belum ada itu akan sangat sulit. Sebenarnya akan lebih mudah di sisi families tadi. Karena untuk families, ya mereka nggak harus menjawab ke siapa-siapa, it's their own fun. Jadi kalau memang mereka sudah niat dan sudah setuju untuk lebih berinovasi dan mencoba sesuatu yang baru, biasanya lebih gampang. Tapi tentunya beda-beda family, pasti beda-beda caranya juga. Jadi yang memang pada akhirnya willingness to innovate ini beda-beda. Tapi salah satu contoh misalnya yang pernah saya lihat itu sebuah produk garansi. Sebenarnya dia garansi untuk pinjaman, jadi loan guarantee, debt guarantee dari Development Finance Corporation-nya US. Jadi karena mereka punya produk ini, jadi ini biasanya dilakukan untuk membantu investor yang merasa bahwa ini ada resiko yang saya belum bisa mitigasi, di cover sedikit dengan ini, sehingga mereka bisa mengambil resiko yang lebih besar dari biasanya. Dan itu sebenarnya diimplementasikan di Circulate juga. Jadi sebagian dari investment kita itu yang dianggap lebih high risk itu di cover oleh garanti ini. Jadi makanya kita ini lebih high risk nggak apa-apa, tapi ini bisa di cover oleh garanti sehingga kita tetap mau mencoba. Dan kalau tadi misalnya kita bicara pihak yang bisa bereksperimen gitu, berarti kan satu mereka harus familiar dengan dengan risk spektrum yang lebih luas gitu mungkin ya. Yang kedua, ya mereka harus berani mencoba yang belum pernah dicoba. Nah itu drivernya apakah asset owner-nya atau fund manager-nya atau harus ada pihak ketiga yang membantu proses itu? Ya. Biasanya sih kerjasama antara keduanya sih. Fund manager-nya biasanya tugasnya adalah untuk memberitahu ke asset owner bahwa ini yang kita lihat, ada peluangnya di sini, tapi ada resiko di sini yang nggak bisa dimitigasi. Sehingga mungkin yuk kita pikirin gimana caranya untuk memitigasi ini, gitu kan. Dengan adanya itu biasanya si asset owner mulai berpikir bahwa karena memang ada resiko yang lebih besar, saya minta budget untuk bereksperimen. Gitu. Jadi prosesnya pasti harus ada iterasi betul, dan harus ada feedback dari bawah ke atas ke bawah lagi balik.
Oke, ya menarik sih karena topik inovatif finance tuh memang lagi dibahas banget nih gitu. Dan mungkin masuk juga kalau di Indonesia sendiri, contohnya kalau salah satu tema impact itu kan SMEs ya. Mungkin kalau di IIA kita tesisnya adalah missing middle. Gimana caranya bisa membantu closing the gap dari missing middle, di mana audiensnya kebanyakan memang UMKM atau SMEs. Kalau tadi dari segi inovasi, sebenarnya salah satu tren atau bukan tren sih, kebijakan terbaru lah yang kami juga observe, mungkin Mas Doni nanti juga boleh share feedbacknya gitu. Dari pemerintah pun juga sekarang sedang mencoba pushing semakin mudah nih pembiayaan untuk UMKM, yang tentunya juga akan berkaitan erat dengan impact investment ini. Salah satunya tadi roadmap, jadi Bappenas kan lagi mendevelop roadmap transisi UMKM hijau dan salah satu poinnya adalah inovasi pembiayaan. Kemudian dari OJK juga ada POJK 18 tahun 2025 itu kan juga tentang kemudahan mengakses, harapannya juga ada inovasi pembiayaan untuk UMKM gitu. Nah, lalu juga dari Menteri Keuangan juga ada kebijakan untuk disburse 200 triliun juga kan ke bank, harapannya juga mungkin bisa berkontribusi lah gitu dalam konteks ini. Nah, menurut Mas Dondi, kebijakan itu akan seperti apa sih dampaknya di konteks mungkin impact investment ataupun missing middle specifically, dan mungkin ada feedback lain yang Mas Dondi juga lihat di lapangan gitu. Nah, ini menarik sih karena kan di sini intinya adalah aset owner-nya di sini adalah negara, ya kan, yang meminta untuk ini ada dana, tolong disalurkan lebih banyak lagi ke UKM, terutama yang berdampak, mau itu definisi UKM hijau atau apa, banyak ya. Lalu di satu sisi juga negara sebagai regulator di sini untuk encourage bank ataupun lembaga keuangan lain untuk berinovasi dan lebih kreatif. Nah, mungkin yang saat ini sedang terjadi kalau saya lihat adalah feedback sedang dikumpulkan dari bank-bank dan lembaga keuangan, karena biasanya kalau dana yang sumbernya dari negara pasti disalurkannya biasanya lewat bank-bank milik negara BUMN. Sehingga saat ini sepertinya memang sedang banyak diskusi antara regulator terutama dan badan seperti Bappenas sebagai penyelaras untuk melihat, oke, ini kalau bank atau lembaga keuangan diminta melakukan ini, kesulitannya apa sih? Gitu. Jadi saat ini sepertinya itu sedang masuk, dan salah satu yang saya dengar sih memang ya intinya sebagai tentang mitigasi risiko. Gitu. Karena kalau sebagai mantan orang bank sih lihat, kalau memang ada peluang dan resikonya bisa dimitigasi, pasti akan dijalanin sama bank atau lembaga keuangan. Ya kan, karena itu sebagai sebuah peluang bisnis gitu kan. Jadi pasti akan langsung dijalankan. Alasan kenapa belum dijalankan lebih banyak biasanya memang karena dianggap, wah ini resikonya masih terlalu besar nih. Ini kalau kita masuk ke sini mitigasinya belum cukup, sehingga apa yang perlu peraturan apa yang perlu diubah atau ditambah untuk membantu memitigasi resiko ini. Contohnya kan dulu waktu saat KUR pertama kali muncul gitu ya. Salah satu hurdle-nya waktu itu adalah bunga dari kredit UKM bank terlalu mahal, sehingga ya udah, berarti solusinya apa? Waktu itu solusinya adalah subsidi dari pemerintah. Jadi bunga ke debitur udah fix, cap, nggak akan lebih dari sekian gitu. Nah, itu yang sudah terjadi sekarang, dan ada beberapa mitigasi risiko juga yang membuat bank merasa, oke, walaupun saya ngasih bunga kecil, tapi saya dapat subsidi, jadi tetap nggak merugikan bank, dan juga secara risiko ada beberapa hal yang sudah di-cover. Nah, saat ini mungkin itu yang saya rasa sedang terjadi, dan memang pasti perlu waktu untuk menggodok kalau udah teridentifikasi masalah, solusinya apa yang perlu dilakukan, dan kalau solusinya regulasi, pasti butuh waktu juga kan, nggak mungkin secepat itu juga menulis peraturan atau apalagi kalau undang-undang baru. Jadi ya memang mau nggak mau itu butuh waktu, dan setidaknya karena diskusinya udah mulai berjalan, harapan kita semua sih bahwa ya ini akan mulai ketemu solusinya nanti.
Nah, kalau tadi kan berarti penekanannya dari pelakunya adalah bank dan juga lembaga keuangan non-bank yang under OJK gitu ya, yang diawasi OJK. Kita juga tahu kalau di impact investment mungkin balik lagi ke partisipannya gitu. Sebenarnya kan juga ada capital provider tipe yang lain gitu. Kira-kira bagaimana sih peran-peran capital provider lain ini yang juga bisa menggerakkan gitu akses. Nah, ini menarik sih karena capital provider yang non-bank atau non-financial institutions ini yang selama ini udah banyak sering bekerja dengan si impact enterprise-nya, perusahaan berdampaknya. Sehingga mereka biasanya udah lebih paham tentang kebutuhannya. Tapi memang dari mereka belum banyak pengalaman tentang menyalurkan dananya. Ya kan? Karena memang selama ini juga nggak punya dana untuk disalurkan, jadi sulit untuk mendapat pengalaman. Jadi kalau buat saya sih kekuatan dari dua sisi ini yang perlu digabungkan. Entah bagaimana caranya masih belum tahu. Karena dari sisi lembaga keuangan mereka yang udah biasa menyalurkan dana, udah paham resiko-resikonya. Di sisi ini yang udah lebih mengerti tentang enterprises-nya, apa yang dibutuhkan, sehingga sebenarnya kalau ini dikombinasi pasti akan menjadi sesuatu yang lebih kuat gitu. Cuman bentuknya seperti apa, saya rasa itu yang kayaknya kita semua juga lagi mencari caranya ya. Ya, itu mungkin tesisnya IIA juga ya gitu ya, bagaimana kemudian bisa mengkoneksikan pelaku-pelaku inilah dalam dispersed capital. Nah, mungkin kita sekarang sudah masuk ke bagian akhir dari diskusi ini. Sebenarnya seru banget untuk memperdalam lagi. Mudah-mudahan nanti ada waktu untuk kita perdalam di topik yang berikutnya. Nah, sebagai closing nih Mas, mungkin tadi kan kita juga bahas tren, kemudian perubahan kebijakan, lalu ada sektor-sektor gitu. Kalau dari sudut pandang yang sudah menjadi fund manager atau intermediary gitu, melihat perubahan yang terjadi dari asset owner, inovasi yang perlu dilakukan, kira-kira apa sih yang sebagai fund manager perlu consider atau apa lagi gitu yang bisa ditingkatkan supaya impact investment bisa bertumbuh lebih baik dan lebih sustainable secara sektor. Nah kalau saya punya teori, kalau kita minta perusahaan baru atau startup untuk mencari product market fit, sebenarnya untuk fund managers dan funders juga saat ini sedang mencari nih product market fitnya apa, kebutuhan dari, dan yang menariknya sebagai fund manager sebenarnya marketnya ini ada dua, ada yang butuh pendanaannya atau dari demand-nya, dan ada yang pemilik dananya dari sisi supply-nya. Masing-masing pasti punya kebutuhan yang berbeda-beda. Memang saat ini yang dibutuhkan adalah untuk para fund manager untuk lebih banyak ngobrol dengan kedua sisi, karena saya rasa sekarang mungkin yang satu terlalu dekat dengan demand, jarang ngobrol sama supply-nya, yang satu terlalu dekat dengan supply, nggak mengerti demand-nya. Makanya perlu lebih banyak forum untuk bertemu semuanya, mendengar kedua sisi. Jadi pada akhirnya si fund manager yang ada di tengah-tengah ini sebagai intermediary, mereka bisa membuat suatu produk financing structure yang cocok dengan kebutuhan kedua-duanya. Gitu. Karena makanya selalu saya ngerasa sebagai fund manager kita tuh jembatan sih, yang di tengah-tengah, karena dananya juga bukan dana kita mengelola dana orang. Jadi walaupun kita tahu bahwa ini ada opportunity seperti ini, tapi bagaimana meyakinkan yang pemilik dana bahwa opportunity itu cocok loh sama tujuan kamu gitu. Dan itu memang gak gampang sih. Oke, dan apa tuh yang mungkin justru kayak IIA atau ekosistem supporter lain yang bisa lakukan gitu untuk membantu koneksi itu? Ya, nah best practice sharing dari negara lain atau dari market lain pasti sangat membantu. Itulah kenapa saya juga ngerasa waktu IIA bergabung ke network GSG itu sangat berguna pastinya, karena bisa belajar dari apa yang udah dilakukan oleh negara lain yang punya masalah yang sama atau masalah yang mirip. Saya rasa itu satu. Lalu yang kedua memang memperbanyak diskusi yang lebih spesifik seperti ini. Saya rasa seperti yang IIA lakukan awal tahun ini,
itu sangat membantu karena di situ benar-benar dipertemukan nih tadi ya, semua stakeholdernya dipertemukan sehingga diskusinya mulai semakin mengerucut, semakin tajam, nggak cuma sekadar di kulit gitu. Karena selama ini memang diskursus tentang impact investment saya rasa terlalu banyak di kulit bahwa ya impact investment itu penting, iya penting. But sekarang udah mulai ke how do we do it. Ya, udah lebih ke situ dan saya rasa yang dilakukan IAA sekarang udah ke arah situ. So semoga itu semakin menambah lagi ide-ide baru dari yang lain. Oke, jadi lebih banyak peer discussion, lebih teknis, lebih tematik gitu mungkin ya untuk topik-topik tertentu. Oke, mungkin satu terakhir dari Mas Dondi, kalau define sukses dari impact investment tuh setelah Mas Dondi melakukan perjalanan ini gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa disebut ini udah sukses gitu? This is a very good question. Sempat kepikiran sih waktu itu karena mungkin yang simpelnya pasti akan dilihat hanya angkanya. Bahwa kalau semakin banyak investment yang terjadi secara rupiah atau dolar semakin bagus gitu. Tapi kayaknya lagi-lagi perlu dilihat nuansnya aja. Jangan sampai investmentnya semakin banyak tapi sebenarnya banyak yang masih belum bisa mengakses. Jadi saya rasa metrik tambahan dari situ adalah berapa banyak lembaga atau impact enterprise, perusahaan berdampak yang bisa mengakses pendanaannya. Jadi nggak sekedar berapa dolar yang terkucur atau yang terinvestasi, tapi juga berapa banyak yang sebelumnya nggak bisa akses, jadi mendapat akses. Jadi saya itu metrik yang paling penting sih, itu yang harus diukur. Menarik. Oke. Terima kasih banyak Mas Dondi sudah sharing dan juga brainstorming juga ya gitu dengan topik ini. Jadi terima kasih, diskusi kita sudah selesai untuk episode kali ini dan semoga nanti di episode berikutnya kita bisa memperdalam lagi untuk topik-topik tentang impact investment. Nantikan diskusi kita berikutnya di episode-episode selanjutnya di Impact Talks dengan lebih banyak narasumber dan juga topik yang semakin beragam. Jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kami di LinkedIn dan YouTube Indonesia Impact Alliance. Saya Tika Benedikta, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.